Memang dikatakan Allah kalau berbuat maksiat di sini 40 rumah kena. Makanya kita selalu berusaha mengingatkan orang jangan berbuat maksiat. Kenapa? Kalau hukuman Allah turun bukan cuma yang berbuat yang kena. Yang beriman pun juga kena. Makanya kita wajib mengingatkan. Tadi surah Al-Asr tadi katakan wattawasau bil haq wattawasau bis sabr. Yang memberi hidayah siapa? Allah. Makanya Abu Thalib, paman kandung beliau yang menjadi pengganti bapaknya sampai mati tidak baca bersyahadat. Padahal anaknya Rasulullah. Silakan buka di surah Al-Qasas surat 28 ayat 56. Rasul protes kepada Allah. Ya Allah, paman aku ini pengganti ayahanda aku, membela aku dengan nyawanya. Kenapa tidak kau izinkan bersyahadat? Kata Allah, hei Muhammad, hidayah itu hak aku. Jadi kalau ada kita berdakwah, jangan sombong niat dia dapat hidayah gara-gara aku. No. Tugas kita apa? Wattawasau bil haq, wattawasau bis sabr. Tapi hidayah antara dia dengan Allah langsung. Dan itu dijemput oleh yang bersangkutan. Tak pacak tiba-tiba orang dapat hidayah itu, dia harus mencoba mencari. Nah, Bapak sekalian, jadi kita pengen untung, kita nggak ingin yang namanya rugi. Bagaimana yang disebut dengan untung itu? Kita harus berubah. Bahasa Al-Qur'annya hijrah. Hijrah itu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Hijrah itu berpindah dari gelap menuju cahaya terang. Di surat An-Nur ayat 35 Allah mengatakan nurun ala nur. Allah itu cahaya di atas cahaya. Jadi kalau disebut dengan mengejar cahaya, kita mendekat ke Allah. Waktu kecil nenek aku ngajarkan dulu, nak, kau jangan mengejar bayang-bayang ya. Kenapa? Makin dikejar, makin lari. Jadi bagaimana caranya, Nek? Kau datang ke yang punya cahaya. Artinya apa? Dekati Allah. Di Al-Baqarah 156 tadi Allah berjanji, kalau hamba itu dekat dengan aku, dia berdoa, aku akan penuhi. Dua syaratnya, falyastajibuli wal yu'minu bi. Jadi kalau doa kita belum dipenuhi Allah, tinggal evaluasi diri kita. Lah berpuluh-puluh tahun kita mungkin aku termasuk yang relatif tua di sini karena kata di umurku 67 kan Hijriah kan. Lah sekian kali kita ketemu dengan Ramadan dan Allah mengatakan di akhir ayat Al-Baqarah 183 itu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Dan di surah Ali Imran 133 134 Allah menunjuk tahu apa yang disebut dengan takwa itu, allazina yunfiquna fis sarai wad darai wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang takwa itu menafkahkan harta ketika lapang dan sempit. Orang yang takwa itu mampu menahan amarah. Orang yang takwa itu mampu memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang takwa itu selalu berbuat baik. Masuk tak kita di situ? Memaafkan kesalahan orang lain. Dari kecil lagu kita tiada maaf bagimu. Tak galak memaafkan orang lain. Kalau kita tak galak memaafkan orang lain, Allah al-afu akan mengampuni kita. Menafkahkan harta ketika lapang dan sempit. Ketika lapang lemak baik ngunjuk. Ketika sempit butuh usaha yang luar biasa. Memaafkan kesalahan orang lain. Di mata kita uang itu salah lah. Sekali orang berbuat salah sama kita balas limo, masih uang itu lah yang salah. Padahal bisa-bisa jadi yang salah itu kita. Nah, kembali sini kita harus berubah, hijrah. Apa itu hijrah? Secara bahasa sederhana, pindah. Tapi secara hakikat, hijrah itulah garis batas antara yang batil dengan yang hak. Furqan. Itu makna taubat sebetulnya. Apa itu taubat? Berjanji tidak akan ngulang lagi, mengganti dengan yang lebih baik, menyesal pada yang kita buat dulu. Kalau tobatnya tobat sambalado, ketika pedes, oh tobatnya aku pedesnya anda besok diulang lagi, itu bukan tobat. Tobat itu menyesal, berjanji tidak akan ulang lagi, mengganti dengan yang lebih baik. Itu baru tobat. Dalam Al-Quran disebutkan dengan taubatan nasuha. Kalau ngulang lagi itu bukan tobat nasuha namanya.
Nah, di sini dia katakan garis pemisah antara yang hak dengan yang batil. Apa ukurannya? Hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Besok harus lebih baik daripada hari ini. Dan itu harus ada raportnya. Saya tidak bermaksud untuk riak, cuma memotivasi kita semua. Salah satu dampak positif yang kami peroleh dari COVID adalah kami alumni SMA 1 Bukit Tinggi yang 79, Pak, rata-rata ada 64-55 tahun umur. Itu setelah subuh kita kumpul di Zoom. Satu orang ngaji satu lembar, satu halaman. Tapi sebelumnya dibahas dulu tentang hukum tajwid. 3 bulan pertama kita terasa alangkah bodohnya kita selama ini. Ngaji itu main terabas baik. Padahal satu-satunya kitab yang diatur cara membacanya adalah Al-Quran. Tulisannya Allah, ucapannya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah baca Bismillahirrahmanirrahim. Nggak lemak telinga kita. Kenapa? Udah diatur cara bacanya. Ini panjang, ini pendek. Ini kola-kola. Udkhulu. Ha-ha, do, dan huruf hijaiyah itu satu-satunya huruf di dunia seperti itu. Sa, sin, sod itu secara umum mungkin orang banyak yang satu bahasa aja, padahal dalam Al-Quran ada yang dari ujung lidah, ada yang menggunakan nempelkan lidah dan seterusnya. Dan itu kalau tidak dipraktekkan, tidak baca. Makanya kata nenek kita dulu, Allah biso kano biaso, lancar kaji kano diulang, dan itu harus disuarakan. Makanya kalau kita ngaji jangan dengarkan murotal. Murotal boleh didengarkan untuk membenarkan bacaan kita nguji. Tapi kalau ngaji suara kita dewe. Kenapa? Mata jingok, mulut ngomong, telinga mendengar, hati merasa. Apa kata Al-Quran? Innamal mu'minuna allazina iza zukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman itu disebutkan Allah bergetar hatinya. Dan bukan sekedar bergetar hatinya, sampai ketika tahiyat mungkin bergerak-gerak, jadi bukan digerak-gerakkan, bergerak dewe. Kenapa? Takut dengan Allah. Nah, jadi ukurannya ini, hari ini harus lebih baik pada kemarin, besok harus lebih baik pada hari ini. Itu yang disebut dengan hijrah. Kalau sama dengan kemarin dikatakan rugi. Kalau lebih jelek daripada kemarin disebut dengan celaka. Kata orang barat, the choice is yours. Pilihan tergantung kita. Kita nak pilih yang mana? Al-Quran mengatakan, siratal lazina an'amta alaihim. Jalan orang yang kau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang yang kau murkai. Walad dolin. Bukan jalan yang sesat. Ahli tafsir mengatakan yang ad-dol itu adalah Yahudi. Yang maghdub itu Yahudi, ad-dol itu Nasrani. Kenapa? Yahudi tidak menerima kerasulan Muhammad. Kenapa orang Nasrani disebut dengan sesat? Dia menjadikan Isa sebagai Tuhan. Makanya nanti Nabi Isa itu menjelang kiamat diturunkan lagi untuk membenarkan ajaran Kristiani yang dibelok-belokkan. Kalau Bapak dan Ibu mendengar itu diskusi antara Zakir Naik atau mungkin Ahmad Didat dengan pastor-pastor, itu terasa oleh kita bahwa Kristen itu memang repot. Kenapa? Antara Kristen dengan Protestan kitabnya berbeda. Yang sikok 67, yang sikok 60. Kalau Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 9 kata Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang meliharanya. Maksud kami itu kenapa? Waktu menyampaikan Al-Quran kepada Jibril, kepada Rasulullah menggunakan tangan Jibril. Ada sedikit salah baca pasti dibenarkan oleh orang lain. Itu cara Allah melihara sampai sekarang. Dan tidak tahu jalan kiamat nanti masih ada tidak hafiz Quran itu. Karena kalau tidak katik lagi habis Quran, tidak baca lagi baca Al-Quran, huruf Arab tidak tahu, cak wong yang tidak pandai ngaji, itu sama kalau kita diunjuk orang buku dari Thailand. Tahu tulisan Thailand? Pecah cacing-cacing itu, kapan ditunjuk semua kita tidak baca, kita baca. Nah mungkin nanti menjelang kiamat ada Al-Qurannya, tapi tidak katik lagi yang bacanya. Karena konon kabarnya menjelang kiamat itu orang yang beriman sudah diwafatkan Allah dulu. Nah kita nggak tahu kapan. Kalau kita secara umur Pak Joy ya, kita ini kalau istilah HP, kita ini lah lobet ini. Lah parak-parak. Walaupun mati tidak nunggu tua dulu. Ada budak kecil mati dalam kandungan mati, tapi yang jelas mati pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut kata Allah. Kawan,
Siapakah kita ini sebenarnya? Musliminkah? Mukminin? Muttaqin? Khalifah Allah? Umat Muhammadkah kita? Khairu ummatinkah kita? Atau kita sama saja dengan makhluk lain? Atau bahkan lebih rendah lagi, hanya budak-budak perut dan kelamin? Iman kita kepada Allah dan yang gaib rasanya lebih tipis dari uang kertas ribuan, lebih pipih dari kain rok perempuan. Betapapun tersiksa, kita khusyuk di depan masa dan tiba-tiba puas dan binal justru saat di saat sendiri bersamanya. Syahadat kita rasanya seperti perut beduk atau pernyataan setia pegawai rendah aja, kosong tak berdaya. Salat kita rasanya lebih buruk dari senam ibu-ibu, lebih cepat daripada menghirup kopi panas, dan lebih ramai daripada lamunan 1000 anak muda. Doa kita sesudahnya justru lebih serius, kita memohon hidup enak di dunia dan bahagia di surga. Puasa kita rasanya sekedar mengubah jadwal makan minum dan saat istirahat, tanpa menggeser acara buat syahwat. Ketika datang lapar atau haus, kita pun manggut-manggut. Oh, beginikah rasanya? Dan kita sudah merasa memikirkan saudara-saudara kita yang melarat. Zakat kita jauh lebih dari berat terasa dibanding tukang becak melepas penghasilannya untuk kupon undian yang sia-sia. Kalaupun terkeluarkan harapan pun tanpa ukuran, upaya-upaya Tuhan menggantinya berlipat ganda. Haji kita tak ubahnya tamasya menghibur diri, mencari pengalaman spiritual dan material, membuang uang kecil dan dosa besar, lalu pulang membawa label suci asli made in Saudi, haji. Benar nggak renungan beliau itu? Betapa banyak di masyarakat kita salat itu dikatakan tadi seperti senam ibu-ibu, cepet niat. Yang lama apa? Wirid setelah sholatnya. Boleh nggak wirid setelah sholat? Boleh. Yang perlu dipikirkan itu apa? Jangan sampai yang sunnah mengalahkan yang wajib. Di beberapa masjid saya perhatikan, sholat subuh kan kadang-kadang ada yang terlambat tuh, masbuk. Nah, ketika imam selesai sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung memimpin wirid. Astagfirullahaladzim, allazi la ilaha. Yang masbuk itu wajib menyelesaikan sholatnya. Mbok tunggu dulu dia selesai. Baru wirid, dan wirid kita jangan seperti imam ngomong kata tadi, kita sholat cepat niat, yang lebih banyak justru wiridnya. Padahal Allah mengatakan di surat Toha ayat 14, Innani anallaha la ilaha illana fa'budni wa aqimis shalah li zikri. Justru berzikir kepada Allah itu dalam sholat. Cobalah kaget malam dibangunkan Allah ketika tengah malam yang tahajud gitu, duduk di antara dua sujud itu, coba dibaca dengan hati. Rabbirfirli, ampuni aku ya Allah. Lah 67 tahun umur aku ya Allah, bentar lagi mungkin nak mati. Kalau tidak kau ampuni aku termasuk hambamu yang rugi ya Allah. Warhamni, kasihani aku ya Allah. Kalau bukan kau siapa lagi? Wajiburni, tutup aib-aib aku ya Allah. Di depan uang mungkin aku cak hebat niat, tapi engkau tahu siapa aku. Kalau seperti itu kita mau ngomong mungkin nangis kita, Bu. Dan Rasul mengatakan posisi terdekat antara sang hamba dengan Allah ada ketika sedang sujud. Perbanyaklah doa. Kenapa? Jangan-jangan kita angkat kepala kita, innalillahi. Makanya kita mau tidur diajar Rasulullah, bismika Allahumma ahya bismika amut. Ketika bangun disuruh berdoa, alhamdulillahillazi ahyana. Alhamdulillah ya Allah telah kau hidupkan kami kembali. Kenapa? Di surat Az-Zumar ayat 42 Allah mengatakan ketika tidur jiwa kita diangkat Allah. Kalau sedang tidur, diam baik dia. Jiwa anda kata. Dikembalikan baru kita bangun. Jadi kita sebetulnya menanti waktu saja. Dan Allah menjamin dalam Al-Quran, kullu nafsin zakatul maut, setiap bernyawa pasti akan mati. Makanya terkait dengan hijrah ini, robahlah yang buruk-buruk menjadi yang baik-baik. Apa saja itu? Seluruhnya. Semua sifat yang jelek-jelek, tulislah, catatlah, berusahalah untuk berubah. Siapa yang ngubah itu? Innallaha
la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan ngubah keadaan satu kaum kecuali dia ngubahnya dewe. Makanya konsep penebusan dosa Kristiani itu lemah nian. Masa uang yang berjudi, uang yang berbuat maksiat, yang tanggung jawab Yesus itu. Alangkah lemaknya rasan, ini berbuat sendak-kendak yang nanggung. Juru selamat katanya. Ada pendeta kemarin nguyok-nguyok Islam kemarin kan, Islam itu saronian, karena membayar zakatnya cuma 2,5%. Kalau kita kan 10%. Makanya kita sholat itu cuma sepekan, ibadah itu sepekan sekali baik sambil nyanyi-nyanyi. Umat Islam saronian duduknya di tasawuf akhir itu dilipat-lipat kakinya. Ngapa dia nak nguyok-nguyok kita? Kita tidak pernah nguyok-nguyok dia. Apa itu? Kau gila nak mengeliling-elilingi batu. Padahal ketika kita beribadah, kita mencontoh yang dikatakan Rasulullah. Ketika nak mencium Hajar Aswad, Umar bin Khattab tu teriak dia. Oi batu, kau tu batu. Jangankan nak nolong orang lain, nolong diri kau dewe nak pecah. Demi Allah, aku mencium kau karena aku jingok Rasul mencium kau. Selesai. Dan kalau sekarang tak pacak mencium langsung, cukup tangan baik. Bismillahi Allahu Akbar. Subhanallah, walam keliling. Bukan kita menyembah batu, bukan. Tapi kan kalau mereka dalam Al-Quran dikatakan Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah senang kecuali kamu ikuti mereka. Nah sedikit lagi sebelum jam 9 kita mungkin ada jawab dikit. Apa yang harus dilakukan? Tidak hanya pelihara diri sendiri, tapi wa ahlikum, termasuk keluarga kita. Nah keluarga di sini, kalau kita jadi RT termasuk warga RT. Kalau kita jadi RW jadi termasuk warga RW. Kalau jadi wali kota termasuk sekota Madia itu. Kalau bupati sekebupaten. Kalau presiden senegara itu. Makanya tidak main-main. Contohnya mana? Lagi sholat. Pernah tidak bapak-bapak ibu nyingok di masjid atau di musola, wong bogoco-goco pengen jadi imam? Pernah? Yang terjadi? Nah, mau jadi imam berat tugasnya. Musuhnya diri dewe. Kalau kita maju ke depan, setan mulai berbisik. Ay, kau jadi imam, jangan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas kau baca. Bacalah agak gerot dikit. Dibacanya Al-Waqiah 96 ayat. Bubar galonya maaf. Kenapa? Rasul ketika jadi imam ayatnya pendek-pendek. Tapi ketika sholat dewe, apa kata Siti Aisyah? Kakinya sampai bengkak. Abdullah bin Mas'ud itu pernah datang ke Masjid Nabawi, jingok Rasul sedang sholat di masjid, bukan di rumahnya. Rumahnya kan yang tempat sekarang kuburannya itu. Apa dia? Setelah Al-Fatihah, Rasul membaca Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 286. Kita mulai nak copot nih lutut ini. Disangkut nak ruku? Belum. Tambah lagi dengan Ali Imran. Berapa ayat? 200 ayat. Nak ruku? Belum. Tambah lagi dengan An-Nisa 176 ayat. Nak ruku? Belum. Tambah lagi dengan Al-Maidah 120 ayat. 672 ayat dalam satu rakaat. Wajar kaki Rasulullah itu sampai bengkak. Kita kalau sholat dewean kecepatan cahaya. Tapi kalau di masjid nak calek hebat. Janganlah di masjid kadang hari Jumat aku lama dia ngapalah model itu nian. Di tanah suci tak kate. Kalau sholat dia sudah biasa baik. Kita kan nak kusuk nian urung. Aduh kan? Enggak jadi. Allahu Akbar. Maaf aku tidak bermaksud ini tapi betapa kita kadang-kadang melakukan sesuatu itu kata ilmunya. Kalau kita sholat berjamaah, patokannya imam. Jangan sampai imamlah duduk di antara tahiyat akhir, kita masih sujud. Kenapa? Kita sholat berjamaah, melok imam. Kalau imam baca kunut, kita melok baca kunut. Jangan sampai imam tidak baca kunut, kita berkeras-keras Allahumma hdina fi man hadait. Kunut bukan rukun, kunut sunnah. Kalau imam berkunut, kita melok. Kalau tidak sudah, tidak apa-apa. Itu yang disebut dengan ilmu. Terus kalau kita sholat berjamaah, jangan sampai kita keras dewek. Bismillahirrahmanirrahim. Kiri kanan kita terganggu.
Sampai-sampai Rasul ngajarkan kita bersiwak, bercuci gigi. Kenapa? Kalau sholat berjamaah jangan sampai suara kita kemarin makan jengkol 1 kilo, ngomong amin, semasjidnya pening. Banyak yang diatur dalam sholat, dalam hidup kita seperti itu. Nah, Bapak sekalian, kalau kita ingin mengambil rahmat dan ridho dari Allah, apa kata Allah? Nah, ini yang kita lakukan hari-harian ya. Bukan cuma yang wajib saja, tapi tambah dengan yang sunnah-sunnah. Sholat, bersiam, zakat, haji, tambah ilmu. Sekarang kan banyak tuh kelompok-kelompok odoj itu one day one juice. Silakan saja, yang penting jangan sampai kita jadi riya. Dan seluruhnya pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini, bertakwa itu bukan basing-basing takwa. Haqqa tuqatih, sebenar-benarnya. Artinya apa? Ada proses latihan. Makanya berulang-ulang kita ketemu Ramadan. Mudah-mudahan kita diizinkan Allah panjang umur ketemu Ramadan tahun ini. Amin. Kita ingin itu, tapi praktekkanlah. Karena takwa tidak hanya sekedar omongan, tapi haqqa tuqatih dengan sebenar-benarnya. Dan Allah berjanji dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama. Kalau penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan memberikan barokah dari langit dan dari bumi. Tapi di akhir ayat Allah mengatakan walakin kazzabu fa wasanu biakan ujibun. Kalau mereka dustakan ayat kami akan siksa mereka. Kita sedih lihat bangsa kita sekarang. Nilai-nilai Islam jauh nih kan, panggang dari api. Uang tidak malu sekarang korupsi. Di Cina itu korupsi langsung ditembak di tempat. Kita masih berani dada-dada. Jepang kapan dia korupsi? Harakiri. Sekarang Presiden Korea kan masuk obak sekarang ini. Karena ketangkap oleh KPK-nya OTT. Kita 30 triliun lemak be hukumannya 6,5 tahun. 6,5 tahun itu bisa-bisa jadi 2 tahun. Kenapa? Tiap tahun dipotong. Nah, Al-Quran mengatakan ini bertakwalah kita sehingga Allah redha kepada kita. Nah, apa harapan kita? Ya ayyuhatun nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu dengan jiwa yang tenang lagi diridhoinya. Wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam rombongan hamba-hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Mudah-mudahan kita kalau dan keluarga kita diizinkan Allah masuk dalam surganya. Amin. Tapi seperti kata Pak Adi, tidak cukup amin, tapi dengan action. Dengan perbuatan kita. Berniatlah dari hari ini mengganti semua kejelekan-kejelekan yang lama itu dengan yang baik, yang baru. Kalau itu dilakukan, itu janji Allah. Masuklah ke dalam golongan hambaku. Nah, golongan hamba ini yang mana? Perintah Allah dilaksanakan, larangannya ditinggalkan. Sehingga Allah sayang dengan kita. Kalau Allah sayang dengan kita, kalau kita berdoa, janji Allah tadi apa? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza dan. Kalau mereka berdoa akan kabulkan. Nah, tinggal kita evaluasi sekarang. Kalau masih banyak doa kita yang belum dipenuhi Allah, barangkali memang kita belum termasuk hamba-hamba yang bertakwa. Saya rasa itu mungkin sesuai dengan judul yang saya bukan, meraih rahmat dan barokah dari Allah SWT. Mulailah dari diri kita sendiri menjadi hamba yang soleh dan soleha, yang mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan beberapa latihannya adalah lewat sholat, dengan bersiam, kemudian berumroh, berhaji, dan kita berharap nanti diwafatkan Allah dalam husnul khotimah. Amin. Dalam Al-Quran dikatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Itu saya baca waktu sholat maghrib tadi, bahwa orang-orang bertakwa itu nanti masuk surga itu secara berombong-rombongan. Nah, mudah-mudahan dalam rombongan itu termasuk kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Tapi itu tidak akan terjadi kalau kita tidak memulainya. Ibu sekalian, untuk bahan penjelasannya mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau ada yang perlu didiskusikan, mohon maaf kalau ada yang keliru, karena yang keliru itu dari saya, yang benar hanya dari Allah. Mudah-mudahan kita semua diri hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan petunjuknya. Amin rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada yang perlu didiskusikan? Di surah Al-Hasr ini Allah mengingatkan kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing diri mempersiapkan hari esok. Kenapa? Kita pasti menuju gelar masing-masing, ALM atau ALMH. Cuman waktunya dirahasiakan Allah. Kalau tahu Allah waktunya, mungkin sepekan menjelang meninggal kita di rumah sibuk-sibuk mendoa gitu. Tapi Allah ngajarkan kepada kita, anggap ini hari terakhir. Sehingga apa? Kita banyak beristighfar. Kita kalau masih hidup bapak dan ibu kita minta ridhonya. Dengan suami, dengan istri kita saling bermaafan. Dengan anak-anak juga begitu. Jadi Allah ngajarkan kepada kita siap-siap. Dan Allah juga mengisyaratkan setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan kalau sudah datang waktunya, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz. Mungkin ada di kehidupan sehari-hari Pak Ustaz. Kami kerja di lapangan, kadang terpikir di lapangan itu kerjaan kami, kalau saya di PABD Pak Ustaz. Nah maksud saya itu Di mana? Saya kerja di PABD. Oh, Pak TV. Ya, kerja di lapangan kadang kami ada foto-foto sambil duduk, ini sambil nunggu-nunggu juga duduk. Kadang kawan-kawan kotor, pakaian kotor. Nah, karena udah kotor kami duduk ngepor, duduk di bukan tempat duduk lah, ngepor tanah itu. Nah, yaitu apakah kami dalam melaksanakan sholat dengan kondisi kayak itu diperbolehkan atau seperti apa Pak Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu sesuatu yang bisa diakali. Makanya banyak kawan-kawan dia siapkan baju untuk sholat sendiri. Walaupun sebetulnya berwudu kalau dalam bahasa Al-Quran itu kan bukan mencuci. Berwudu itu taharoh, mensucikan. Seperti doa kita habis wudu apa? Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, tuntun kami menjadi hamba-Mu yang senantiasa bertobat, tuntun kami menjadi hamba-Mu yang senantiasa mensucikan diri. Berwudu disebut dengan taharah. Jadi kalau kita berwudu, cuci hidung, cuci mulut, itu simbol. Aku pernah nyingok kawan dulu Pak, berwudu itu sampai nangis dia. Kagum aku nyingoknya. Kenapa? Ketika dia cuci mulut, dia ternyata berdoa kepada Allah, ya Allah latu aku nih ya Allah. Banyak mungkin makanan haram yang masuk ke dalam mulut aku. Dan banyak mungkin kata-kata bohong, kata-kata kasar yang keluar dari mulut aku. Ampuni ya Allah. Dan ke depan tuntun mulut ini untuk senantiasa berzikir kepadamu. Diusap muka, cucikan pandangan aku ya Allah. Cuci tangan, sucikan perbuatan aku ya Allah. Jangan pernah mengambil yang bukan hak aku. Cuci rambut, sucikan pikiran aku ya Allah. Cuci telinga, sucikan pendengaran aku ya. Cuci kaki, tuntun kaki ini untuk senantiasa untuk syiar agamamu. Jadi ketika berwudu itu dia nangis niat Pak. Kenapa? Membayangkan kalau setelah sholat ini diwafatkan Allah, tidak sempat wafat lagi, tapi disolatkan. Nah jadi kondisi yang tadi jangan mengganggu seolah karena aku kotor ditinggalkan sholat. Kan bisa diakali. Sebelum sholat, embek ransel gitu, keluarkan sarung, keluarkan baju koko, selesai. Kaget pegawai pakai lagi yang tadi. Tapi esensi dari berwudu sebetulnya bukan cuma sekedar fisik. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Allah menuntun semua itu kepada ketawaan, kepastikan. Qad aflaha man zakaha, beruntunglah yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dasa, merugilah yang mengotori jiwanya. Jadi sebetulnya yang disucikan itu si rezanya, bapak yang di dalam situ. Karena apa? Ketika tidak ketemu dengan banyu, apa yang kita lakukan? Tayamum. Apa yang kita pakai untuk tayamum? Debu. Debu itu bersih atau kotor? Kotor. Kenapa? Niatnya untuk sekedar simbol. Karena yang dibersihkan itu si reza yang di dalamnya. Makanya ketika kita tidak ketemu dengan air, kita bertayamum, tapi doanya kan tetap sama. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Di sebagian tempat ditambah dengan wa ja'alni min ibadika sholihin. Tapi yang saya pelajari di Al-Quran sampai di mutatahhirin saja. Tapi esensinya apa sebetulnya?
Sucikanlah makanan yang masuk ke mulut kita. Sucikanlah kata-kata yang keluar dari mulut kita. Sucikan yang kita lihat, sucikan yang kita perbuat. Dan Allah yang Maha Suci akan menuntun kita. Secara fisik seperti itu, ya kadang-kadang maaf mungkin ibu-ibu banyak yang pakaiannya itu yang agak syar'i itu Bu ya. Itu kan kadang-kadang menyapu lantai. Yang nyapu lantai ini secara fisik kotor. Tapi kembali pada niat tadi, usahakanlah kalau memang dirasa kotor ganti sebentar. Apa susahnya? Sayang memang ya mungkin harusnya kantor-kantor punya tempat khusus untuk sholat. Jadi kita kan kadang-kadang sholat itu di dekat tanggo. Terus karpet inilah 3 tahun tidak diganti-ganti. Coba jengok yang namanya tempat Kristen itu. Bersih luar biasa. Itu tidak usah jauh-jauh lah. Bersih mana WC kita dibandingkan dengan WC Caritas. Rasanya lebih bersih dia. Padahal yang mengajarkan kebersihan sebagian daripada iman itu. Tapi kita tidak praktek. Jadi kalau kondisi Pak Tri menurut saya mungkin bisa diakali, siapkan pakaian untuk sholat khusus. Kalau kita merasa kotor, tukar sebentar, tidak lama tuh tukar itu. Apalagi kayak di kantor kan tinggal naruh lagi di ransel gitu, ganti pakaian itu, sholat sebentar, ganti lagi. Itu operasional saya pikir tidak terlalu susah. Dan Islam mengajarkan dalam kondisi-kondisi tertentu kan kita boleh menjamak, boleh mengkosor. Ada lagi Bu, Pak? Saya terima kasih ini diundang ke sini karena rasanya udah 2 tahun tidak ke sini nih Pak Zul. Dulu diundangnya oleh keluarga Pitalah ya. Pitalah Tanjung ya. Karena saya ingat di sini itu yang enak makan buburnya, lontongnya. Enggak tahu malamnya ada apa tidak. Waduh ya. Oke Pak Zul, selesai kayaknya. Mungkin kapan-kapan kita ulang lagi. Saya terima kasih sudah dikasih kesempatan. Kalau selama menyampaikan sesuatu kepada Pak sekalian ada yang keliru, saya mohon maaf. Kepada Allah senantiasa mohon ampun. Mudah-mudahan kitalah hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan petunjuk darinya, yang nanti diwafatkan dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.